dengan karakter masing-masing. Kamu tuh bungsu. Aku Biasanya anak bungsu tuh dekatnya tuh lebih dibanding saudara yang lain. Apakah itu juga yang dirasakan oleh Mbak Inaya? Ya Allah, boleh-boleh deket, ketemunya aja jarang banget. Bapak kan nggak pernah di rumah gitu. Kadang-kadang bener-bener emang nggak pernah di rumah. Jadi kayak ya udah kerja terus. Kayak Bang Toyib doang melewat lah ya gitu. Kayak selalu kemana-mana gitu. Raffi Ahmad doang tuh Bapak sebulan pernah di rumah, nggak di rumah sebulan ya. Apa selain almarhum Bapak tuh yang jarang di rumah karena udah milik umat istilahnya ya. Selain itu apalagi yang nempel atau ada pesan apa dari Bapak untuk anak tercinta? Apa ya, Bapak itu orangnya beneran gini, kalau Bapak nggak pernah ngasih nasihat, ya seumur hidup aku hidup sama Bapak tuh cuma 3 kali kasih nasihat. Pertama waktu aku ketahuan bolos sebulan penuh gitu ya. Tadi dulu. Ketahuan Bolos itu sehari. Bagus dinasehatin kalau gua udah lu keluar lu cari bapak baru lu. Kalau maluin aja lu. Sebulan penuh. Sebulan. Terus bapakku dipanggil kepala sekolah. Seorang Gus Dur. Jangan itu belum jadi presiden kan gitu. Terus ya udah, abis itu tapi sangkain mau dimarahin, ternyata enggak. Nasihatnya apa satu? Cuma diajakin ngobrol kayak kemana aja gitu-gitu segala macam. Ada 3. Selanjutnya. Yang kedua waktu Bapak minta maaf dan itu juga gede banget buat aku karena orang tua tuh seringnya nggak minta maaf ya. Kayak ngerasa anak yang harusnya minta maaf sama orang tua. Cuma Bapak waktu itu Bapak yang datengin aku, terus Bapak minta maaf. Bapak minta maaf karena sebagai ayah beliau lebih menomorsatukan agama gitu ya, menomorsatukan Tuhan, kemudian NU gitu ya, negara, terus kayak keluarga dinomorsekiankan. Jadi Bapak minta maaf karena kamu harus menanggung itu sebagai anak. Momen apa ketika minta maaf itu? Nggak ada. Nggak ada momen apa-apa? Personal? Personal. Nggak dengan... Nggak ada. Dan Bapak melakukan itu ke tiap anaknya. Jadi benar-benar bukan kayak yang, maaf nih ya gitu. Enggak, tapi benar-benar Bapak datengin terus Bapak minta maaf karena dia sadar bahwa anak-anaknya menanggung apa ya, dampak Ya, resiko. dari pilihannya. Saat itu juga benar-benar baru sadar terus kayak ngerasa, oh sekarang aku mau ikut nemenin Bapak deh gitu. Benar-benar ngerasa kayak aku malah respect banget gitu. Banyak orang tua ngerasa nggak mau minta maaf ke anaknya karena ngerasa anak yang wajib minta maaf ke orang tua. Ya, dan itu hal simpel tapi efeknya besar. Banget. Aku benar-benar makin respect sama Bapak. Itu yang kedua. Yang ketiga? Yang ketiga sebelum meninggal. Bapak itu meninggal dalam kondisi siang itu masih aku bacain berita, masih aku bacain koran, masih aku bacain buku. Oh itu kamu yang selalu di akhir-akhir itu selalu bacain? Karena waktu itu di rumah sakit dan aku yang seminggu penuh itu di rumah sakit nemenin Bapak. Oke, di Iya, siang itu... kakak-kakak aku kan kerja, maksudnya pulang kerja gitu. Waktu itu kan aku masih benar-benar kayak baru lulus, jadi masih belum banyak kerjaan. Waktunya banyak. Siang itu masih bacain berita-berita? Berita, masih bacain buku. Bukunya tentang Muhammad Yunus ya, tentang ekonomi kerakyatan kan. Oke. Terus saat itu Bapak masih sadar? Masih sadar sebelum dibawa masuk ke ruang operasi. Jadi dengerin gitu? Masih ketawa kalau aku ngomongnya salah atau ada kata-kata yang lucu. Terus terakhir Bapak cuma bilang, jangan lupa baca. Karena cuma itu aja, sampai mati harus baca. Dan kalau kita mau lihat sebagai seorang muslim, tugas utama pertama yang diberikan sebagai muslim kan Iqra. Dan baca tuh baca buku, baca alam, baca kehidupan, baca hati. Cuma 3 saja tapi itu makanya dalam semua. Bapak nggak nasehatin, tapi Bapak ngelakuin. Jadi kayak aku belajar tentang Bapak itu karena ngelihat apa yang dilakuin Bapak. Dan dari cerita tadi tuh ya, jadi nampar kita sebagai orang tua, nampar kita sebagai warga, nampar kita sebagai anak. Beruntung banget tau. Beruntung banget tau. Enggak. Ternyata salah satu presiden kita tuh hebat semuanya dengan karakter masing-masing. Kita tahu Gus Dur itu ya cuma sebatas guyonannya. Ternyata sedalam itu ya. Dan kita dengar dari salah satu anaknya. Enggak apa-apa.